Halo Binusian, nama saya Hans Aditya Kusnadi, Academic Monitoring Counselor dari SASC Kemanggisan. Khususnya kalau di Kemanggisan ini, konselor untuk mahasiswa dari Binus Business School dan School of Accounting. Nah, pas banget nih, memang kakak kan bergeraknya di counseling gitu ya. Aku pengen ngobrol-ngobrol soal Gen Z, khususnya ngomongin tentang soft life versus hustle culture. Nah, terkait ini banyak yang bilang kan Gen Z itu adalah bilang tuh males nih kerja keras gitu. Tapi faktanya justru banyak juga loh Gen Z yang lumayan keras dalam bekerja. Dalam hal ini tuh kayak dia punya beberapa pekerjaan yang dilakukan sama dia gitu dalam satu waktu. Nah, menurut kakak apakah arti kerja keras bagi Gen Z sekarang ini tuh memang beda ya sama generasi sebelumnya? Terus apakah bagi mereka kerja keras itu nggak lagi diukur dari jam kerja panjang, tapi dari efisiensi sama makna dan keseimbangan? Oke. Ya kalau ditanya apakah beda gitu ya, kerja keras menurut Gen Z ataupun generasi-generasi di atasnya, pasti beda gitu. Kayak bahkan per individual pun kerja keras aja itu beda ya gitu ya. Mungkin kayak kerja keras bagi saya adalah, saya dengerin konseling 6 mahasiswa hari ini, itu kerja keras. Tapi mungkin buat orang lain kerja kerasnya beda gitu. Nah ini sama seperti Gen Z dan Millennials ataupun Gen X ataupun Boomer gitu ya. Itu pasti beda semua. Dan kalau ditanya kerja kerasnya itu sekarang lebih ngarahnya kemana gitu ya, mungkin beda nih buat orang tua saya, mungkin orang tua para millennials gitu, atau orang tuanya Gen Z juga bahkan ya, mungkin mereka ngelihatnya kerja keras itu kerja di kantor, lembur, datang jam 7 pagi, pulang jam 7 malam gitu ya misalnya. Tapi buat Gen Z mungkin beda, kerja kerasnya itu kalau mereka bisa menghasilkan sesuatu. Jadi yang dilihat itu bukan durasinya, tapi outputnya gitu. Outputnya itu udah sesuai dengan yang mereka harapkan belum? Udah sesuai sama standarnya mereka belum? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, maksudnya seringkali ngelihat Gen Z itu punya idealisme yang tinggi juga gitu. Kalau misalnya hasilnya belum sesuai sama standarnya mereka kan tetap ngerjain itu gitu. Dan mungkin itu beda sama mungkin dulu, ya mungkin orang tua kita ya gitu ya, mungkin Gen X atau Boomer, ya mereka kerja kerasnya lembur gitu. Itu bentuk kerja keras gitu buat mereka. Cuma kalau buat kita ya gimana caranya bisa nyelesain dengan seefisien mungkin, kerjanya cepat, kerjanya cerdas, tapi hasilnya juga oke gitu. Karena kita nggak mau terkungkung gitu ya di jam kerja, ini harus dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu pasti nggak mau gitu. Nggak cuma Gen Z sih, millennials juga mulai berubah mengarah ke sana juga gitu. Oke. Secara tidak langsung terpengaruh ya, bisa aku bilang ya? Bisa dibilang terpengaruh, bisa juga karena mungkin salah satu faktornya itu exposure terkait mental health ya, well-being itu yang lebih yang makin naik nih sekarang gitu. Sekarang kan makin banyak ya influencer-influencer yang ngomongin soal ya hustle culture ini, yang mulai hustle culture itu nggak sehat sebenarnya dan lain sebagainya. Atau dulu ada fenomena quiet quitting juga, itu juga sempat viral juga di sosial media gitu ya. Nah itu juga kayaknya itu membuat definisi si kerja keras ini mulai berubah nih. Kerja keras tuh mungkin bukan kerja keras sekarang, jadinya kerja cerdas gitu. Oke, nah kalau menurut kakak apakah ini bentuk caranya Gen Z gitu ya untuk membangun paradigma baru soal kerja keras itu sendiri ya kak? Kalau dibilang merubah si paradigmanya ini bisa jadi ya gitu ya. Maksudnya Gen Z ini ataupun millennials ini banyak yang mereka kerjanya tuh kerjanya efisien jadinya gitu. Mereka nggak mau lihat kerjaannya itu berdasarkan jam lagi, berdasarkan durasi. Mereka pengen, gue kerja dalam berapa lama, hasilnya tuh apa gitu. Bukan kayak kerja 7 jam, tapi hasilnya ya setara sama kerjaan 3 jam gitu. Ya buat apa? Mungkin mereka merasa,
waktunya bisa digunakan lebih baik untuk hal lain gitu. Cuma kan kalau khususnya di Indonesia ya, kita kan sistem kerjanya masih berdasarkan jam gitu, jadi nggak dilihat outputnya gitu. Outputnya tetap dilihat, tapi kayak masih fokusnya jamnya dulu nih gitu. Oke. Nah, kalau misalkan aku bisa membawa ini ke lingkup perkuliahan ya kayak, mungkin hustle culture ini kan nggak cuma di pekerjaan aja. Aku kalau misalnya aku bawa di perkuliahan, mungkin nih anak-anak kan lagi sibuk-sibuknya mungkin berorganisasi, ngerjain tugas, atau mungkin ya nyari-nyari part time lah Kak. Nah dari SASC sendiri nih udah lihat pola hustle culture ini gak sih di perkuliahan anak-anak, mungkin kalau aku bisa bilang lingkupnya yang tadi organisasi, tugas atau apapun itu. Oke. Kalau pola hustle culture sendiri sebenarnya pasti ada ya gitu ya. Mungkin kalau kita bilang tuh, anak-anak ambis nih gitu. Anak-anak ambis yang pengen punya pengalaman banyak, pengen punya prestasi yang bagus juga. Dan itu pasti muncul di mahasiswa gitu. Tapi ada juga kebalikannya, mahasiswa yang pokoknya kuliah datang, selesai kuliah pulang gitu. Jadi ya udah mereka mau jalanin hobi dan lain sebagainya, itu juga ada gitu. Dua-duanya kalau di mahasiswa di BINUS itu ada sih gitu. Oke, nah terkait mungkin aku menanyakan yang ternyata nggak santai-santai banget nih anak-anak Gen Z-nya gitu, yang ikut organisasi, ikut lomba atau segala macam. Pernah ada keluhan nggak sih Kak? Kayak burnout nih, udah burnout gitu. Kalau keluhan ada sih pasti ya. Maksudnya beberapa mahasiswa ada juga yang pernah cerita soal kondisi kesibukannya ya gitu ya, kesibukannya di perkuliahan, mungkin di kelas ada tugas kelompok, terus setelah ada tugas kelompok ada rapat himpunan, ada rapat organisasi, belum dia jadi PIC dan lain sebagainya, itu ada gitu. Dan pasti itu bikin burnout juga, karena itu kan tingkat pressure-nya itu kan makin tinggi tuh, belum makin dekat deadline. Nah itu banyak yang cemas gitu ya jadinya ya, kayak ini bisa diselesaikan atau enggak, dan kadang-kadang itu ngefeknya ke kepercayaan dirinya yang turun jadinya, karena dia ngerasa jadinya kayaknya nggak bisa deh gitu ngejalanin ini. Padahal kalau kita lihat dari apa yang sudah mereka kerjakan, wah ini udah keren banget gitu, tapi mereka jadinya ngelihatnya kayaknya ini masih belum sesuai deh, belum sesuai standarnya deh. Padahal kita tahu saat itu tekanannya lagi banyak, workload-nya lagi banyak, ya pasti nggak bisa semuanya tuh perfect gitu. Ternyata sisi idealisnya begitu terasa ya maksudnya ya. Oke, aku juga bisa bilang ternyata Gen Z bukan yang selalu milih untuk hidup santai-santai aja loh. Ada yang memang ambis juga untuk bisa ngejar prestasi, untuk bisa berkontribusi di organisasi. Tapi aku mau tahu kalau misalkan dari curhatannya nih Kak, apa sih faktor mereka yang mendorong mereka gitu istilahnya untuk kayak, ya gue mau lebih bagus lagi, gue mau lebih berkontribusi lagi nih di sini tuh, itu apa sih Kak? Apakah media sosial? Apakah memang itu datang dari idealis mereka sendiri atau apa Kak? Oke, kalau kenapa mereka pengen, misalnya kayak pengen aktif banget gitu ya, terus prestasinya juga banyak, pengalamannya banyak gitu. Faktornya sih banyak ya gitu ya. Mungkin mereka ngelihat dari keluarganya gitu ya. Bisa jadi orang tuanya tuh juga yang pendidikannya tinggi gitu misalnya. Ngelihat orang tua aja, wah ini papa saya S3 gitu misalnya, papa saya profesor gitu. Mungkin ada keinginan dari dalam dirinya sendiri pengen juga gitu. Soalnya kan orang tua jadi role model ya gitu ya. Selain itu mungkin dari sosial media juga, apalagi kalau kita ngelihat sekarang udah ada ya, maksudnya program-program yang memunculkan nih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Ini boleh disebut gak ada programnya apa gitu ya? Saya nggak disponsori ya gitu ya. Kayak misalnya ya si Class of Champion itu kan juga salah satu mungkin bisa menjadi role model gitu ya buat para mahasiswa, buat anak-anak yang masih sekolah. Wah
nanti pengen juga nih kayak mereka gitu, punya prestasinya bagus, terus mereka bisa kuliah di tempat-tempat yang bagus juga gitu. Mungkin itu bisa itu jadi faktor dorongan juga tuh gitu, yang memotivasi si para Gen Z ini untuk mau juga nih kayak mereka gitu. Terkait soft life ini Kak, ada juga kan yang membungkusnya itu tetap bisa healing, tetap bisa menjalani hari dengan santai, dan bahkan ya memunculkan tadi stigma yang Gen Z mah malas kerja gitu. Padahal itu juga sebenarnya bentuk perlawanan generasi Z ke budaya yang toksik tadi yang kita sudah bahas gitu. Nah, gimana sih agar perlawanan ini tuh nggak berubah jadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati sebagian orang? Ada nggak? Kalau gimana supaya itu bisa accessible ke semua orang gitu ya, pasti susah gitu ya, karena kan setiap orang punya kondisinya masing-masing. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya privilege lebih gitu ya, mereka bisa untuk bisa spend waktu mereka mungkin pagi hari pas bangun pilates dulu misalnya gitu ya. Tapi kan nggak semua orang punya privilege itu gitu. Mungkin beberapa orang pagi-pagi ya mereka harus desek-desekan naik kereta ke Jakarta gitu misalnya, untuk entah kuliah, untuk kerja gitu, misalnya dari Depok, dari Bogor, dari mana, Rangkas Bitung gitu misalnya. Pasti ada orang-orang yang kayak gitu juga. Sebenarnya sih yang perlu supaya nggak jadi stigma itu ya mungkin dengan, sebenarnya kan stigma itu juga muncul dari konten-konten di sosial media ya gitu ya. Misalnya kontennya a day in my life gitu, pilates, abis pilates ke tempat matcha gitu ya misalnya ya. Mungkin kalau cuma 1-2 kali ya mungkin it's okay gitu. Tapi kalau terlalu menggembar-gemborkan itu ya pasti akan jadi stigma sih gitu. Sementara banyak Gen Z yang pasti punya challenge-nya masing-masing gitu ya. Yang kayak tadi saya bilang, banyak yang mereka pagi-pagi udah harus berangkat entah ke kampus, entah ke kantor gitu. Atau misalnya ternyata pas bangun pagi harus bantuin orang tua dulu, misalnya entah jualan, entah ngapain gitu. Terus baru berangkat ke kampusnya gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngelihat satu fenomena ini dari misalnya postingan yang sering beredar nih gitu. Jadi ya perlu dilihat secara keseluruhan si Gen Z-nya ini. Nggak bisa ngelihat, karena mereka sering posting kayak gini, maka Gen Z begitu. Ya nggak juga gitu. Karena memang di lapangan juga memang ada Gen Z yang tetap ada kok yang posisinya nggak a day in my life, nikmatin matcha setiap hari, bisa pilates kayak gitu juga ada ya. Nah, dalam konteks ini nih, gimana sih caranya, mungkin dari SASC ya, bisa menanamkan nilai kerja keras tanpa menormalisasi kelelahan? Karena tadi balik lagi ada Gen Z juga yang walaupun dibilangnya ya on time lah ya, 7 sampai atau 9 sampai 5 gitu selesai, tapi dia cari kerjaan lagi nih, part time atau apapun itu kan juga sebenarnya mengundang burnout ya. Nah, kira-kira dari SASC ada nggak sih nilai yang bisa ditanamkan ke mereka untuk kayak kerja keras versimu juga harus diimbangi loh? Ya, maksudnya kalau buat nilai yang mungkin perlu dipegang ya buat teman-teman Gen Z yang juga menjadi pejuang gitu ya, yang jadi tulang punggung keluarga gitu ya, tulang punggung negara juga. Mungkin buat Gen Z dan millennials gitu yang masih berjuang, nggak sih, buat semua orang sih yang sebenarnya lagi berjuang, jangan lupa waktu untuk dirinya sendiri gitu, untuk diri kamu sendiri. Kerja keras boleh gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang punya tuntutan gitu ya, kalau dia nggak kerja, kalau dia nggak melakukan hal-hal seperti ini ya nggak hidup gitu misalnya. Misalnya ya mau nggak mau gitu harus dijalani gitu. Tapi ya walaupun kondisi ini mau nggak mau harus dijalani, tetap cari waktu seminimal mungkin gitu ya untuk istirahat gitu. Entah istirahatnya boleh fisik, boleh istirahat mental juga, misalnya nggak mikirin kerjaan dalam waktu-waktu tersebut gitu.
Jadi ambil waktu sejenak untuk rehat dan mungkin kasih apresiasi juga buat diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa apa yang kamu perjuangkan hari ini yaitu hal yang baik dan kamu perlu berterima kasih juga sama diri kamu gitu.